Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan. Di minggu yang pertama ini kita dapat beribadah bersama-sama, walaupun di rumah masing-masing, bahkan bagi semua orang yang dapat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, di mana saja berada, saya yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak terbatas buat kami. Kami boleh alami sampai pada saat ini. Kami boleh lewatin hari demi hari dengan mengucap syukur kepada-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah perjamuan kudus. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian yang girang-girang. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh kita alami Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap memperhatikan kita. Amin. Haleluya. Kita nyanyi bersama. Kasih setiamu Tuhan, selalu menaruh rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari menjadi hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini adalah satu anugerah kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat menuntun kita dan dapat berikan kemenangan, memberikan sukacita, kekuatan iman buat kita. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan untuk masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Yesus, Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kita. Di mana kita berada, di rumah masing-masing pun, Yesus hadir bersama kita. Istimewa dengan firman Tuhan yang ada. Haleluya. Semua dapat
kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami besarkan namamu. Namamu yang heran dan namamu yang ajaib. Tuhan, ketika aku percaya, ketika kami percaya kepadamu, maka mujizat terjadi. Amin. Inilah yang menjadi keyakinan kami di dalam Engkau. Tuhan, kami yakin Engkau ada bersama kami di dalam kebaktian yang ada ini. Di dalam Tuhan kami akan makan bersama Engkau dalam perjamuan kudus. Dan kami siap untuk menerima sebagian firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu yang selalu menunjukkan jalan buat kami. Amin. Memberikan penghiburan. Amin. Memberikan sukacita. Dan Haleluya. kami siap menerima firman-Mu. Amin. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita siap untuk menerima sebagian firman Allah. Dan firman Allah pada pagi hari ini, Tuhan memberikan firman Allah di dalam kehidupan kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya tidak akan bacakan semua. Saya akan bacakan beberapa ayat, tetapi saya akan menceritakan bagaimana peristiwa Yesus pada waktu Yesus hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Saudara, pesta perkawinan di Kana ini adalah satu pesta yang sangat besar. Dan kata firman Allah, Ibu Yesus itu adalah nama Maria. Ada di situ, berada di dalam satu pesta itu. Dia bukan diundang, tetapi dia hadir dalam pesta itu. Artinya saudara, Maria ini, Ibu Yesus ini adalah keluarga, termasuk keluarga besar atau famili di dalam pesta yang ada. Kalau pesta pada saat-saat ini, saudara, pesta 3 jam saja sudah selesai. Tetapi kalau pesta pada zaman yang dahulu, ada yang pesta 1 hari penuh, dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai seminggu. Karena mereka itu mencurahkan, menyatakan betapa kebahagiaan mereka, betapa sukacitanya mereka dalam pesta yang ada itu. Dan menjadi khas, menjadi pokok makanan atau minuman pada pesta bangsa Israel adalah anggur, air anggur, minuman yang pokok. Kalau setiap pesta, maka air anggur itu harus ada. Dan air anggur yang diperas langsung, tidak dicampur. Jadi air anggur yang enak sekali, yang manis sekali. Pada saat itu, pesta disiapkan dengan air anggur. Mulai pesta dari pagi, datang siang, menjelang sore. Kemudian Maria ini, Ibu Yesus, sebagai keluarga famili, tentunya dia dengan merasa berbeban, dia memeriksa konsumsi yang ada, apa yang kurang. Dan pada tempat anggur, dia melihat, saudara, sudah berkurang. Dan kalau sampai habis pikirannya Maria, kalau sampai habis anggur dalam pesta yang ada, maka pesta ini akan dipermalukan, akan mendapat malu yang besar. Sehingga pada saat itu, Maria, Ibu Yesus ini segera terpikir, waduh, harus datang kepada Yesus. Nanti habis anggur yang ada, dipermalukan. Dan Yesus ada di tengah-tengah pesta itu. Maria tidak lari kepada saudaranya. Maria tidak lari ke sana atau ke sini untuk menyampaikan
kehabisan, kekurangan anggur yang ada. Tetapi satu hal, Maria berpikir harus lari kepada Yesus. Artinya datang kepada Yesus, menceritakan bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di pesta itu. Maria datang kepada Yesus dan menyampaikan sebagai beban dia dalam pesta itu. Dia ceritakan isi hatinya kepada Yesus. Dan apa jawab Yesus? Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Saudara silakan baca di atas, saya akan baca dalam Alkitab yang ada. Berkata demikian, ketika mereka kekurangan anggur, sekali lagi, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus atau Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat berkata, kata Yesus kepadanya, kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara, kita dapat melihat di sini bagaimana Maria ini dengan caranya untuk datang menceritakan masalah atau beban yang dia lihat yang akan terjadi dalam pesta itu. Dia menceritakan isi hatinya kepada Yesus. Dan dia sampaikan, tetapi jawaban Yesus sebagai mata manusia, sebagai pendengaran manusia sangat mengecewakan. Tetapi dengan iman dan kepercayaan daripada Maria ini, dia sampaikan kepada Yesus. Kita lihat di sini saudara bahwa Maria itu tidak ada kuasa, tidak bisa mengadakan mujizat. Hanya Yesus. Padahal Maria itu sebagai ibunya, ibu Yesus, tetapi tidak ada kuasa kepada Maria ini. Dan Maria tahu kepada Yesus ada kuasa daripada Allah. Ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Pasti dia dapat mengadakan mujizat. Sekalipun kata-kata yang sangat tidak menyenangkan Maria dengar sebagai ibu, tetapi di dalam batinnya dia yakin bahwa belas kasihan Yesus akan turun pada saat itu. Sehingga saudara, dan Maria ini mengetahui, karena dari masa kecilnya Maria menjaga dan mengurus Yesus. Banyak hal-hal yang Yesus adakan sebagai mujizat-mujizat, dan itu ada di dalam rahasia batin Maria. Dia simpan bahwa Yesus ini ada kuasa. Sebab itu dengan iman dan percaya Maria ini sebagai manusia sekalipun ibu Yesus, dia sampaikan kepada Yesus. Dan apa yang menjadi jawaban Yesus, dia tidak peduli. Dia yakin belas kasihan Yesus, Yesus akan mengadakan sesuatu. Dan apa yang terjadi saudara? Maria langsung pergi kepada pelayan-pelayan. Jadi kalau zaman sekarang ada catering, nah pelayan-pelayan yang ada di catering itu, Maria pergi dan menyampaikan kepada pelayan-pelayan, pelayan-pelayan, apa nanti Bapak Yesus itu sampaikan, lakukan saja. Pelayan-pelayan pikir, apa-apaan ini? Ya, Bapak Yesus itu bukan Tuhan pesta. Tapi pelayan-pelayan ini mendengar, apa saja, kata Maria, apa saja yang disampaikan oleh Bapak itu, Yesus, lakukan semua. Dan benar saudara. Kemudian berlalulah Maria dari pelayan-pelayan. Dan Yesus datang kepada pelayan-pelayan. Artinya saudara, tergeraklah hati Yesus. Sekalipun pada saat dia
berhadapan dengan Maria sebagai ibunya, dia sampaikan, belum waktunya ibu, apa yang engkau mau belum waktunya. Tetapi dengan iman dan percaya dari Maria, maka terjadilah sesuatu. Belas kasihan Yesus datang kepada pelayan-pelayan, dan apa yang dia sampaikan, saudara bisa baca ayat terusnya, tapi saya tidak akan baca. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, pelayan-pelayan, di sini ada tempayang yang kosong, 6 buah tempayang yang sudah kosong, artinya bekas isi air. Kalau zaman sekarang ya galon aqua, dan sudah kosong, tidak ada lagi air aqua di dalamnya. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isi penuh dengan air. Pelayan ini berpikir, kok ini Bapak ini tamu undangan, karena Yesus datang karena diundang, dan Yesus membawa timnya, murid-muridnya. Jadi pelayan tahu ini kok undangan, mau atur-atur kepada pelayan. Tetapi pelayan ingat apa yang dipesan oleh Maria, apa yang dia sampaikan, lakukan saja. Dan Yesus berkata, isi penuh dengan air-air. Nah, pada saat itu belum ada PAM barangkali, aqua tidak ada. Jadi apa saja air yang ada di situ? Air sumur barangkali, atau air kali sebagai sungai, sebagai air yang utama kepada mereka. Itu bisa saja kalau di daerah-daerah pelosok begitu. Nah, mereka masukin, pelayan-pelayan ini masukin air sampai penuh di galon atau di tempayang yang ada. Sesudah penuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, cedoklah, cedoklah. Maka mereka cedok, dan Yesus berkata, bawalah kepada tuan pesta. Nanti di sana akan dilayani kepada tamu-tamu. Saudara, pada waktu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, cedoklah, maka disitulah air ini dengan firman Yesus, dengan perkataan Yesus, air ini yang barangkali penuh dengan kuman-kuman, air biasa berubah menjadi anggur yang manis. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena ada Yesus hadir di pesta itu, maka ada mujizat terjadi. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, saudara, kalau ada Yesus yang ada di dalam kita, di dalam hati kita ada firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita dengar, berubah menjadi satu sukacita. Karena di dalam firman Allah, anggur ini artinya sukacita yang penuh, satu kebahagiaan yang penuh. Kalau tidak ada Yesus di dalam pesta itu, maka habislah anggur, habislah sukacita, habislah kebahagiaan, sehingga pesta dipermalukan. Tetapi ada firman Tuhan berkata, orang yang percaya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Ini yang kita alami sampai saat ini. Ada satu sukacita, anggur, bayangan atau artinya sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan, anggur, jangan sampai kering, jangan sampai kurang dan habis di dalam hati kehidupan kita iring kepada Tuhan. Saudara, anggur ini sangat penting dalam pesta bangsa Israel. Anggur ini sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga Yesus mati di kayu salib, ada meneteskan darah. Dan darah ini diartikan sebagai anggur, sehingga adakan perjamuan kusti, perjamuan kudus. Dan ada anggur, ada roti, yaitu tubuh Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Haleluya. Tubuh Kristus, yaitu roti dan anggur, darah dan tubuh Kristus membayangi satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita
kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu Yesus ajarkan kita berjamuan kudus, artinya makan bersama Yesus. Ada ayat berkata, betapa hati Tuhan itu senang makan bersama saudara dan saya dalam perjamuan kudus. Haleluya. Satu hal, kita ambil contoh kepada Maria yang datang kepada Yesus mencurahkan hati, mencurahkan bebannya kepada Yesus. Dan Yesus mengambil alih segala persoalan atau beban Maria, juga beban kita. Kita baca di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 9. Saya akan bacakan Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya. Artinya percayalah kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hati kita di hadapan Yesus. Karena Yesus adalah Allah, ialah tempat perlindungan kita. Selah. Artinya kita renungkan Mazmur 62 ayat yang ke-9. Saudara, percayalah, kata Mazmur, percayalah sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Seperti Maria, dia percaya dan beriman datang. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia serahkan bebannya. Dia ceritakan kepada Tuhan Yesus. Demikian saudara dan saya pada saat-saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Pandemi. Dalam keadaan situasi yang ada, beban-beban yang kita hadapi, beban rumah tangga, beban anak-anak kita, sampai saat ini masih sekolah dari rumah, belum bisa ada pertemuan. Itu adalah satu beban dari orang tua, beban dalam rumah tangga, beban usaha, beban rencana kita ke depan. Kita curahkan semua isi hati kita, kita ceritakan kepada Yesus. Maka Yesus mengulurkan kasih kemurahannya. Dengan penuh belas kasihan, pasti dia akan menjamah kita. Amen. Sehingga ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita percaya dan curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Artinya dalam kehidupan kita ini, mengiring kepada Tuhan Yesus, ada mujizat menyertai kita. Amin. Ingat, anggur adalah satu sukacita yang besar. Artinya dalam firman Allah adalah darah Kristus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dan roti adalah tubuh Yesus, dan Yesus yang sudah dagingnya dihancurkan di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus ajarkan supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji membesarkan nama Tuhan karena kemenangan Tuhan berikan. Pasti mujizat menyertai saudara dan saya. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan tema pada hari ini adalah mujizat masih ada. Yakinlah mujizat masih ada. Kita percaya dengan kasih Tuhan selalu mujizat menyertai. Waktu Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Ingat, mujizat masih ada. Amen. Jangan kita merasa kecewa kepada Tuhan, tapi kita berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang ada. Kita akan
roti dan anggur yang saudara sudah siapkan di depan saudara. Saudara bisa ambil roti dan anggur sebentar, dan tentunya kita akan berdoa bersama. Kita berdoa dan bersyukur atas roti dan anggur yang ada di depan kita. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap banyak syukur karena Engkau yang maha besar. Mujizat masih ada melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Di depan kami ada roti dan anggur yang sebentar kami akan doakan menumpang tangan bersama-sama sidang jemaat walaupun di rumah masing-masing. Dan kami yakin kuasa-Mu nyata, mujizat ada melalui tangan-tangan kami, melalui tangan jemaat Tuhan yang akan menumpang tangan di atas roti dan anggur ini. Dan kami serahkan roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri yang memberikan sukacita buat kami, memberikan suatu kebahagiaan buat kami, memberikan kesembuhan dalam sakit penyakit, memberikan penghiburan buat kami dalam situasi yang ada ini. Kami tahu perlindungan ada di dalam tangan-Mu melalui perjamuan kudus, melalui tubuh dan darah-Mu sendiri. Sebab itu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kita ambil roti dan kita ambil anggur yang ada. Kita pegang roti. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan, kita angkat, dan kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau hadir bersama-sama ibadah perjamuan kudus yang ada. Betapa hati kami bersukacita. Betapa hatimu bersukacita. Kami dapat makan bersama Engkau dalam perjamuan kudus. Minum bersama Engkau. Kami dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kami boleh merasakan aliran sungai daripadamu. Sungai sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada dan kami dapat beribadah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kuatkan terus hati kami. Kuatkan batin kami dalam menghadapi situasi keadaan dunia yang ada. Haleluya. Kami yakin kami dilindungi oleh Engkau. Karena hanya Engkaulah tempat curahan hati kami. Hanya Engkaulah
Kami hanya bisa lari kepadamu. Amin. Karena Engkau yang memberikan belas kasihan buat kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa yang Engkau cintai ya Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Tuhan mengetahui sampai pada saat ini ya Tuhan. Bahkan seluruh dunia yang mengalami. Oh, Tapi haleluya. Tuhan, Engkau melihat kami bangsa Indonesia memerlukan pertolongan, pemulihan daripadamu. Tuhan, Engkau ambil alih pemerintah kami ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden. Tuhan, pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai di pedalaman di desa-desa ya Tuhan. Bahkan seluruh rakyat bangsa Indonesia, Tuhan kendalikan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam situasi apapun Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau lindungi kami ya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami hidup dalam aman. Yang bangsa Indonesia Tuhan cintai kami. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan kesehatan terganggu. Bahaya Tuhan itu COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong para dokter, medis, perawat, bahkan alat-alat semua, obat-obat apa yang mereka sudah siapkan. Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan dengan kuasa-Mu. Semua Tuhan, pasien-pasien boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Ya Tuhan, yang pada saat ini ada yang dalam keadaan sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang ada yang sedang beristirahat dengan terganggu kesakitan di rumah. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau tolong Tuhan. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu pada saat ini. Melalui tangan kami ya Tuhan. Haleluya, Kami Yesus. tumpangkan tangan. Baik kepada papanya Lili Tuhan. Bapak Ahoy yang berada di rumah sakit saat ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Engkau jamah penyakitnya, Engkau angkat pulihkan. Dan Tuhan Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan keadaan yang sangat lemah, tetapi tidak ada yang mustahil kepadamu. Tuhan Engkau jamah. Baik keluarga yang menemani, oh Tuhan di rumah sakit, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan yang lainnya yang tidak sempat, oh Tuhan menyampaikan di mana mereka berada, Tuhan Engkau tolong. Tuhan Engkau jamah sidang jemaat-Mu pada, oh Tuhan saat ini kami berdoa. Dengan segala usaha mereka Tuhan. Usaha besar, sedang, dan kecil. Apa saja yang diusahakan, Tuhan Engkau tolong. Tidak ada yang sukar. Tidak ada yang mustahil kepadamu. Tuhan buka jalan dan memberkati. Keluar masuk rumah Tuhan. Keluar masuk dalam usaha, kantor di mana sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Orang yang percaya beriman kepadamu, pagari dengan sepasukan malaikat surga. Usaha-usaha untuk Engkau buka jalan. Itu sebagai pegawai, Tuhan sebagai, oh Tuhan pedagang, buka toko dan lain-lain Tuhan. Baik itu usaha dari rumah atau di kantor Tuhan. Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua apa yang menjadi rencana kami. Sekalipun ya Tuhan, rencana-rencana yang kami sudah rencanakan. Tetapi Tuhan, banyak yang terhambat pada hari-hari ini. Tetapi mari Tuhan Engkau tolong. Dengan penuh belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau bela Tuhan dalam segala rencana anak-anak-Mu. Tuhan Engkau buka jalan sidang jemaat-Mu. Tuhan Engkau campur tangan sidang jemaat-Mu. Di mana mereka berada, ada yang pergi bertugas keluar kota. Dengan kendaraan-kendaraan yang mereka pakai, Tuhan Engkau pagari dengan malaikat surga. Pergi sampai kembali di rumah masing-masing dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau hadir di dalam ibadah kami. Roh Kudus bekerja terus Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang sudah siap untuk, oh Tuhan, tangan-tangan persiapkan untuk memberikan
persembahan-persembahan, baik itu milik Tuhan perpuluhan, baik ya Tuhan kolekte, juga ya Tuhan diakonia uang kas. Tuhan, Engkau tolong dan buka jalan usaha-usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Segala persembahan yang mereka, anak-anak Tuhan, sidang jemaat sudah siapkan. Saat ini ya Tuhan, hamba angkat tangan dengan bersama tangan Yesus, menumpang tangan Tuhan dalam persembahan yang ada. Di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus membakar persembahan semua ini. Berbau harum di hadapan-Mu. Dan balaslah dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat perayaan Natal ya Tuhan. Pada tanggal 13 Desember. Tuhan, Engkau ambil alih. Situasi Tuhan berikan keamanan. Kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan atur sehingga kami boleh merasa sukacita bahagia. Tuhan, kami menuruti aturan dari pemerintah. Karena pemerintah juga adalah wakil daripada Allah. Sebab itu Tuhan, Engkau jamah semua. Apa yang direncanakan boleh terjadi untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap pada saat ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Haleluya. Jadikan hidup kami berarti. Kami butuh hidup kami dipakai oleh Tuhan. Dan saat ini kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita sekalian bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukurkan kepada-Mu. Dan kami akhiri kebaktian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.